Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar tematik tema 1 subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman pembelajaran 2. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang indahnya kebersamaan budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Ayo kita gali lebih jauh. Mari kita baca teks berikut. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bila-bila bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bila-bila bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Nah, berikutnya anak-anak yang soleh dan soleha identifikasi keberagaman, kerjasama, dan manfaat kerjasama berdasarkan teks tersebut. Baiklah, Ustadz contohkan satu saja ya nak, mulai dari keberagaman. Berdasarkan teks tersebut, keberagaman warga diantaranya adalah keberagaman agama. Hal itu ditunjukkan pada paragraf kedua, di mana Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu, sementara warga yang lain bekerja bergotong royong sedang menyiapkan tempat sampah baru. Berikutnya, contoh kerjasama. Kerjasama yang terlihat di teks salah satunya adalah bersama-sama menganyam bila bambu yang dilakukan oleh Udin, Siti, Edo, dan Pak Ismail. Berdasarkan paragraf 2, silahkan anak-anakku membaca kembali dan temukan ada kerjasama apa lagi yang terdapat pada teks bacaan tersebut. Berikutnya, manfaat kerjasama. Ustadz contohkan 1, nanti yang 2 dan 3 anak-anakku berusaha secara mandiri. Manfaat kerjasama salah satunya adalah mempererat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, anak-anakku yang soleh dan soleha diskusikan pertanyaan berikut bersama keluarga di rumah. Yang pertama, apa itu kerjasama? Yang kedua, apa manfaat kerjasama? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman?
Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana dengan warga di tempat tinggalnya anak-anakku sekalian? Apakah mereka juga bekerja sama dalam keberagaman? Ceritakan satu bentuk kerjasama yang dilakukan di tempat tinggal anak-anakku sekalian. Nah, untuk tugas-tugasnya anak yang soleh dan soleha, silahkan kerjakan LKPD yang sudah disiapkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.